Halo Budum, selamat datang kembali nih. Gua bikin simulasi untuk week ke-8 MPL Indonesia Season 13. Tapi kali ini gua collab bareng sama Clover. Karena mungkin Clover juga lagi gabut ya pas live stream. Jadi nih gue gedein mukanya buat kalian guys. Waduh, jangan dong, malu gua. Enggak lah, Pis. Jadi gini Pis, gua tuh bakal ngejelasin sedikit soal klasmen setelah gua coba-coba banyak hal ya kan. Oke. Jadi kalau misalkan mau gue simpulkan nih, Bigetron Alpha tuh cuma butuh 1 poin win buat ke upper bracket. Upper bracket. Onyx tuh cuma butuh 2 kali lagi. Sementara bawahnya ini tuh malah untuk chance ke upper bracketnya kecil banget. Tapi Setuju. chance to playoff itu gede banget, terutama dari urutan 3 sampai urutan 9. Nah, ini juga shoutout buat Apip seperti biasa ya, karena dia yang bikinin. Teman-teman kalau misalkan mau cobain sendiri ya langsung aja klik link yang ada di sini atau ke Instagramnya Apip, soalnya linknya ada di sana. Nah, ngomongin soal Bigetron sama Onyx kayaknya yang bakal gua skip duluan, Pis. Karena Oke. syarat untuk mereka ke upper bracket itu cuma mereka tinggal menangin 1 match. Anggap Bigetron menang di sini nih. Udah mereka kayak udah aman banget gitu loh buat ke upper bracket. Upper. Anggapannya seperti itu. Kalau Onyx kan kayak butuh 2 pertandingan tuh. Mereka mungkin bisa menang dari Rebellion, bisa menang dari Bigetron atau bahkan mungkin dari EVOS Glory gitu loh untuk make sure upper bracket mereka gitu. Tapi sebenarnya Onyx dengan 1 match win upper bracket itu udah possible juga, Pis. Tapi syaratnya adalah di bawahnya ini nih, terutama yang 6 ini nih, yang 6 win ini, mereka harus kalah dulu 1 kali. Yang gua tangkap itu. Nah, di sini ada beberapa kondisi nih, Pis, yang pengen gua mungkin jabarkan bareng sama lu. Lu nanti mungkin kayak tinggal kayak misalkan ini 2-0 atau ini 2-1, lu tinggal sebebas itu untuk motong gua ya. Karena gua pengen ngasih lihat chance-chance yang ada di week 8 doang, bukan di week yang 9. Dan gua pengen ngasih lihat gimana sih caranya biar misalkan 3 tim ini biar keluar gitu loh dari zona merah. Atau dari 4 tim ini, mana yang kemungkinan terbesarnya tuh bisa masuk ke zona merah. Kayak gitu, Pis. Oke. Lu mau mulai dari yang mana dulu? Mau mulai dari yang Gua paling bawah atau penasaran dengan omongan lo Dewa, Be. Dewa? Dewa lo bilang kan high chance justru paling bisa lolos gitu kan. Ya. Gua penasaran sih. High chance buat lolos tuh karena sebenarnya dari sisa pertandingan sih, Pis. Kalau lu Oke. lihat ya. Kalau lihat Ah. dari sisa pertandingan, mereka tuh ketemu sama Geek Farm, ketemu sama Altrigo. AE. Dan lu kalau lihat dari standings, kenapa gue bilang Dewa ini paling possible buat naik gitu kan? Karena mereka itu bakal ketemu sama 3 atasnya, bukan yang paling atasnya, Pis, tapi 3 di atasnya. Jadi anggaplah ya, gue kan nggak ngomongin minggu 9 nih, karena minggu 9 mungkin minggu depan gitu loh gue ngomonginnya. Anggaplah di posisi ini ya, Geek Farm-nya dikalahin 2-1. Terus Dewanya menang lawan Altrigo 2-1. Kayak gini, Pis. Ini chance mereka langsung bisa tiba-tiba naik. Bisa kalau misalkan 2-0, malah lebih pasti mereka di urutan 6. Oh. Kayak gitu, I Pis. see, Dan kalau misalkan Dewa. ini lawan Altrigonya 2-0 juga, mereka lebih make sure lagi karena minusnya makin dikit gitu loh. Sementara Geek Farm karena minusnya banyak kayak yang gue bilang waktu di video sebelumnya, itu lumayan terancam di posisi ini. Oh, I see. Ini Justru Dewa, Geek Farm ya yang paling bahaya ya. Geek Farm sama Altrigo sih sebenarnya. Altrigo ini minusnya lumayan banyak kalau dilihat-lihat. AE. AE beneran. Dan AE tuh di AE. minggu 8 cuma main 1 kali, Pis. Iya. Kayak anggaplah mereka tuh harus menang banget atau ya Dewa bakal nyusul. Ya gitu kan. Ini case-nya kalau Dewa menang 2 kali. Nah, 2-0. anggapannya kalau misalkan dibalikin nih, Pis, ternyata Altrigo yang menang 2-1 posisinya dan Geek Farm yang menang, klasmen nggak berubah. Yang berubah tuh cuma paling net game poinnya aja gitu loh. Game point tapi paling pengaruh kan Be dalam sekarang itu. Kalau Sekarang ini. kalau poin lu sama ya, kalau poin lu sama ngaruh. Kayak misalkan Head to kayak gini head nih, ya kayak head to head kan. Kayak ini kan 6 nih, ya kan. Ini 6 ini 5 ya kan. Itu jadi kayak karena ini 5 poinnya sama RR Kyoshi sama Altrigo, tapi dilihat dari game poinnya ini ternyata -4 lebih gedean RR Kyoshi dong. Otomatis ya RRQ di atasnya Altrigo gitu loh. Dan ini bayangin kalau posisinya 6-7 gitu loh. Jadi head to headnya ya yang di sini nih Pis yang dilihat. Seperti itu. Oh, I see, I see, I see, I see. Seru banget, Be. Berarti nih contoh ya, contoh berarti EVOS harusnya udah pasti aman gak sih, Be? Karena dia 4 match kan yang dia berat cuma lawan Onyx kan. Oke, EVOS ini kan ada lawan Aura, ada lawan RRQ, ada lawan Onyx, bisa. ada lawan BTR kan anggapannya. Ah. Sebenarnya kalau ngelihat dari BTR, sorry, EVOS Rebellion dan juga Onyx kan ya anggapannya mereka cuma nih, kalau dihitung dari referensi season lalu tuh 79 aman, Pis. Jadi kalau misalkan emang EVOS kalah 3 tapi menang 1 dan di sini aman kan? poinnya berarti sisanya. Oh iya. Jadi nggak boleh kalah yang 2-0 kayaknya dah. Oh. Kayaknya nggak boleh kalah yang 2-0. Soalnya gini nih, kalau misalkan mereka kalah di sini nih, Pis. Anggaplah kalah nih 2-1 ya kan. Terus mereka lawan Aura kan berarti match penutupnya. Nah, mereka kalah 2-1 lagi di sini. Ini jatuhnya EVOS bakal turun banget karena RRQ yang naik.
kayak gitu. Oh my god, EVOS berarti juga belum ini ya? Ya nggak aman-aman banget karena di sini minusnya lumayan banyak gitu loh, Pis. Oh, I see. Wah. Oh, berarti tapi gini, dengan klasemen sekarang berarti lebih ke dari top 3 sampai top 9 itu belum ada yang fix dong, Be? Belum ada yang Bener fix, gak gua? belum ada yang fix, iya. Bener, Be? Soalnya gini, mereka tuh di minggu 7 kemarin selesainya tuh di 6 poin, Pis. Jadi kayak Ah. kalau misalkan ada yang satu aja tim ya 7 poin, itu gua udah bisa bilang lu aman. Tapi ya lu butuh menang satu lagi biar lebih aman aja gitu loh. Karena standings kemarin itu Geek Farm itu paling aman kan poinnya kan. Dia kan poinnya menang 9. Nah, di bawahnya itu ada 7-9, 3 tim, Pis. Bayangin. Mereka cuma dilihat dari antara gap game win sama udah perbandingannya kalau misalkan ada yang sama head to head kayak gitu. Oh, astaga, anjing, Be. Kayak gitu doang. Gila banget. Mepet semua. Gila banget. Ini menurut gue ya, tapi Pis, yang di satu sisi kayak yang gue bilang Geek Farm itu emang minusnya banyak. Tapi kalau Geek Farm nih, kan kemarin kan kita lihat kan Geek Farm menangnya 2-0 kan. Nah, kalau Geek Farm menangnya 2-0 lagi Pis di sini, Pis, dan ternyata Geek Farm lawan RRQ menangnya 2-0 juga. Mereka paling aman. Mereka 8. Gila. Jadi walaupun anggapannya di sini Rebellion menang juga gitu kan lawan Onyx misalkan 2-1 ya kan. Terus siapa lagi? Misalkan Rebellion di sini menang juga nih ya kan lawan Bigetron 2-1. Tetap aja di sini Geek Farm lebih menang secara match poinnya gitu loh. Poinnya ya. Ya karena kan anggapannya buat ngalahin Onyx sama Bigetron 2-0 tuh kayak hampir sulit ya, walaupun ada kemungkinannya buat RBL. Cuma susah. Tapi dalam satu minggu cuy, lu ketemu sama 2 tim kayak gini. Jadi makanya RBL nih agak-agak berat kalau misalkan keadaannya kayak gini nih. Anggaplah kayak gini keadaannya ya. Dan ternyata match RRQ sama EVOS ini menang EVOS. Menang RRQ. Kan? Menang EVOS dulu ya. Menang EVOS, coba menang EVOS. Nah, EVOS-nya ke atas, RBL-nya yang ke bawah kayak gitu, Pis. Oh, iya. Kayak gitu. Nah, Aura juga potensinya lumayan besar buat digulungin. Soalnya Aura di sini main 2 kali kan. Anggaplah di sini kayak referensi game atau pertemuan pertama Bigetron menang 2-1 gitu loh lawan Aura. Terus Dewanya lawan Altrigo ya sebenarnya nggak berubah banyak ya kan. Tapi kalau misalkan di sini Altrigo yang menang, Altrigo tuh punya chance yang lebih gede gitu loh buat nyusul RRQ. Kalau emang dia kalah sama EVOS. Tapi kalau misalkan RRQ-nya menang lawan EVOS, nah RRQ-nya ini malah mepet sih Rebellion, cuma beda game point doang. Seperti itu, Pis. Tapi menurut lu dari top 3 ke top 9 yang paling susah tuh kan lu bilang RBL tadi. Tapi kalau untuk tim-tim besar kayak RRQ, kayak EVOS gitu, Aura loh nggak ada ini nggak bahaya nggak? Loh, misalkan kan gue bilang kan tadi kan, Pis, itu kan kalau RRQ menang. Ya kan, RRQ menang. Misalkan RRQ menang lawan EVOS. Terus Auranya di sini menang lagi lawan EVOS. EVOS sebenarnya di sini ya bahaya nggak bahaya sih, Pis. Soalnya dia 68 nih 3 tim, ya kan. Terus minusnya tuh sama-sama gitu loh. Oh iya, minusnya Jadi tinggal dilihat dari pertandingan ini ya kan di minggu yang 9. Tapi karena nggak kita bahas, jadi kita skip dulu nih urusan minggu 9. Sama ngeliat dari pertandingan RRQ-nya nanti gitu loh. Waduh, banyak banget. Banyak, syaratnya banyak banget. Nah, ini kan udah semua nih, Pis. Ya kan, referensi yang kayak gini nih. Coba ada yang mau lu ubah nggak, Pis? Coba kan, lu ubah, Be. Ini yang menurut gue paling possible ya. Ini kayak dari atas dulu apa gimana nih? Iya, dari ini aja, dari yang paling possible menurut gue ya. Geek Farm Dewa possible-nya menurut gue nih ya. Kalau Dewa masih mau lolos playoff ya. Atau gue bisa 2-1 harusnya. 2-1 di Dewa. Gini. Nah, terus EVOS kalau mau lolos juga 2-1 juga lawan RRQ. Di sini. Nah. Kayak gitu aman, Be. Kayak gini buat EVOS-nya aman 77. Oh, EVOS aman ya, langsung min 2 doang ya. Oh, berarti justru mahal di EVOS tuh lawan RBL, AE sama Dewa ya, berarti ya? Dewa. Dikorbanin ya? Nah, RRQ kalau misalkan kalah di sini, Pis, terus kalah lagi sama Geek Farm karena referensi pertandingan mereka tuh kalau ketemu Geek Farm tuh gue juga nggak tahu nih ini kryptonite, mimpi buruk apa gimana ya. Tiap kali ketemu Geek Farm, RRQ ada aja keplesetnya. Nah, itu tuh makanya gue bilang kalau RRQ mau ambil 6 poin sebenarnya dari EVOS. Tapi itu kalau mau yang lebih aman kan. Karena kalau misalkan mereka menang lawan EVOS dengan kayak gini nih, anggaplah dia juga kalah lawan Geek Farm, dia bahkan di atasnya ini EVOS karena mereka head to head menang 2 kali, Pis. EVOS lawan RRQ. Iya, head to head kan menang 2 kali. Leg 1 itu kan menang juga kan 2-1 kan. Kecuali gini, Pis. Kecuali kalau misalkan di sininya 2-0. Itu berarti head to headnya EVOS. Head to head ya, head to head. Jadi kalau nanti ternyata RRQ-nya nyusul nih,
ya kan. Dari 2 sisa pertandingan dia 79 juga dan ternyata minusnya sama si EVOS gitu loh. EVOS kalah Bisa menang EVOS. 2 kali lagi, bisa menang EVOS karena dia 2-0. Jadi di sini sebenarnya kalau buat EVOS tuh mereka harus menang 2-0. Kenapa? Karena biar head to headnya tuh lebih pasti. Biar nggak lihat game net point lagi. Tapi kalau di sini anggaplah RRQ menang 2-1 atau 2-0, ya udah head to head udah pasti menang RRQ kayak gitu. Dan secara game net point juga dia lumayan langsung tinggi banget. Cuma bahayanya Pis kalau EVOS kalah 2-0 dan Rebellionnya walaupun di sini kalah 2 kali ya. Ya kan? Ini kan kalah 2 kali nih Rebellion. Iya. EVOS kalau kalah 2-0 lawan RRQ terus kalah lagi lawan Aura, mereka ke 7 lagi, back to basic lagi. Mimpi buruk, be. Udah gitu 68 kan, anggapannya lu cuma punya sisa 2 pertandingan lagi gitu loh, abis-abisan. Last match lawan Onyx, be. Oh my god. Last match lawan Onyx terus ya mereka ketemu RBL. Mereka ketemu RBL juga kan RBL-nya butuh poin soalnya Pis. Oh my god. Ya kan? Oh my god. Jadi double R ini jadi match point untuk lawan untuk EVOS ya, lawan RRQ sama RBL. Ya benar. Nah makanya waktu minggu lalu kan gue bilang tuh Geek Farm sempat nggak aman Pis. Gue yang mention karena mereka tuh poinnya -5. Tapi ternyata kalau dilihat-lihat lagi di minggu yang ke-7 sampai minggu yang ke-8 8. ini 7 dulu. Nah minggu 7 itu kan kemarin Geek Farm itu menangnya 2-0 Pis. Dan menang 2-0 lawan Alter Ego. Ini yang jadi game changer. Makanya gue bilang plot twistnya tuh sebenarnya di sini. Karena anggaplah ya tadi atau kemarin nih, misalkan gue ulangin nih semuanya ya kan. Gue ulangin semuanya, gue ambil ini jadi 0-0-0 semua ya kan. Ini kan kemarin udah. Nih anggap jadi 0-0 semua nih, ya kan? 0 semua ya. Kalau misalkan ini jadi 0-0 semua dan ternyata di sini Alter Ego dapetin 1 aja. Seenggaknya mereka kalau misalkan nanti ketemu lawan Dewa dan menangnya 2-0, Alter Ego tuh jauh banget naiknya. Iya benar, setuju gue. Ini Alter Ego tuh masalahnya fuck up-nya di sini nih. Karena mereka kalah 2-0 ya kan. Nah, kan beda nih Pis, 2-1 2-0 kan. Nih, dia nyusul RRQ nih di sini, ya kan? Kalau misalkan dia menang 2-0 lawan Dewa. Tapi karena karena kenyataannya dia kalah sama Geek Farm, jadi dia mau gimana pun nanti menang lawan Dewa dia nggak nyusul RRQ gitu loh. Susah ya. Susah banget. Kan, poinnya bener. Nah, dari tadi kan kita ngomongin EVOS nih Pis. Gimana kalau kita ngomongin RRQ yang naik ke atas? Boleh tuh. RRQ buat naik ke atas gimana, Be? Menurut gua kalau RRQ naik ke atas tuh mereka harus berharap sama Dewa sih. Dewa harus menang kan? Dewa harus menang. Tapi lu tahu kan Pis, lu pernah ngerasain lu gak lolos playoff dan lu tahu gak enak banget ngarepin tim lain kalah, bener gak? Setuju banget gue, Be. Itu bro mas saya. Nah di satu sisi Pis, auranya juga harus kalah. Tahu nggak kenapa? Karena aura ini yang paling possible buat digeser sama 3 tim di bawahnya kayak EVOS, Rebellion, Geek Farm atau RRQ-nya juga. 4 tim lah anggapannya. Nah di sini kalau misalkan emang mau lebih pasti lagi buat si RRQ naik Pis, ya lagi dan lagi ya Dewanya harus menang lagi lawan Alter Ego, skor 2-1. Kenapa? Karena semakin sering Dewanya menang 2-1, RRQ sih sama Dewa kan bisa ketemu tuh, ya kan? Nah, itu baru eksekusinya nanti di minggu yang ke-9. Di sini juga mereka kalau anggapannya menang 2-1 dan di sini juga mereka menang 2-1, mereka harus berharap Rebellionnya tuh dikalahin dengan 2-0. Kalau 2-1 pun sebenarnya kesusul sih, karena mereka di sini langsung bisa ketiga gitu loh. Langsung melejit jauh. Nah, tapi Pis, RRQ bisa keempat kalau seandainya di sini auranya menang 2-1 atau 2-0 lawan EVOS. Tapi bisa aman kan RRQ gitu ya? RRQ itu bisa aman. Ini buat skenario dari week 8 aja ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan nanyain RRQ lolos atau enggak ya chance-nya masih gede. Tapi ya lawannya ini dilihat-lihat sih yang satu lagi stabil nih Pis, ya kan? Yang satu kryptonite-nya mereka gitu loh. Gua tapi gak tau Be ya, dia by feeling ya. Kayak gua feeling RRQ next week ngamuk sih Be. Ngamuk gitu ya. Feeling gue aja sih, feeling gue aja karena sebagai tim besar itu pasti kayak apalagi isinya bukan player baru Be ya. Itu player-player yang berpengalaman lah menurut gue lah. Harusnya next week itu adalah penentu mereka dan pembuktian mereka, the only chance. Gua malah mikir gimana kalau minggu 8 itu Versik main. Ya iya maksud gua bener-bener siapapun yang main itu adalah the only chance RRQ untuk naik Be. Iya. Gitu. Ini kan tapi kan karena auranya menang kan. Coba kalau misalkan EVOS yang menang gitu Pis, ini Pis. Anggap 2-1 ya. RRQ sama EVOS dempetan Pis jadi ya 7-7. Wih, FIFA Roar is back 7-7. Win loss 7-7. Ini sebenarnya dibilang realistis juga ya. Realistis karena auranya lagi ini sih lagi padam aja sih. Iya. Tapi kalau aura nggak bangkit nih Pis, menurut gue bahaya Pis. Bisa nggak lolos kan aura? Bisa banget. Soalnya di bawah-bawahnya ini nih bisa nyusul semua, terutama Geek Farm kan.
Geek Farm ini soalnya di hari pertandingan terakhir mereka ketemu Aura juga gitu loh untuk minggu yang ke-9. Terus mereka ketemu RBL. Jadi antara Aura, RBL sama Geek Farm-nya ini yang chance-nya tuh bakal apa ya bisa dibilang cekek-cekekan. Kalau Dewa itu berharap misalkan mau lolos nih. Dewa tuh harapannya RRQ-nya kalah di sini. RRQ-nya kalah di sini. Itu harapannya Dewa sebenarnya, Pis. Jadi Dewa tuh, kalau Dewa justru sangat berharap RRQ nggak naik ya. Iya, kalau Dewa tuh pokoknya berharap RRQ nggak naik. Nah, mereka nanti eksekusi di sini. Mereka eksekusinya di minggu ke-9 gitu loh. I see. Jadi udah pasti bakal ada apa ya? Bakal ada pembedanya juga gitu loh di semua pertandingan. Nah, ini makanya liga, Pis. Lagi-lagi ya, liga gitu loh. Tapi nih, Pis. Gimana kalau seandainya Aura tiba-tiba bounce back, Pis. Terus ngalahin Bigetron, ngalahin Evos juga, Pis. Gua mau tahu kalau misalkan hasil pertandingannya kayak gini, Pis. Anggaplah kayak gini ya. Dia 2-1 lawan Evos. Terus ternyata lawan Bigetron Aura juga 2-1. 2-1, iya. Ya kan? Sementara tiba-tiba Rebellionnya ngalahin Onyx juga. Ini masa sih? Ya, anggap kayak gitu, Pis. Kan apapun bisa terjadi kan. Mau lu bilang serealistis apa, Rebellion kemarin ngalahin Aura 2-0, Pis. Iya sih. Iya kan? Iya sih. Ini kalau kayak gini, nah gue bisa bilang Onyx sama Aura itu baru dia rebutan upper. Ya. Itu di situ baru rebutan upper karena pertandingan terakhirnya lawan Bigetron buat Onyx ya kan, dan lawan Evos gitu loh. Sementara Aura ketemunya sama Geek Farm. Yang dimana mungkin chance buat mereka menang juga ada gitu di situ. Lawan Geek sama AL lah mereka kan, yang dimana tim yang di bawah gitu masih bisa. Iya makanya. Ini makanya Aura juga lumayan lumayan bisa ngejar lah. Cuma ya syaratnya ini. Kalau misalkan Onyx-nya menang sekali lagi lawan Rebellion, nah itu susah. Ya, susah. Itu sangat sulit untuk mengejar upper bracket, tapi setidaknya mereka secure buat top 3. Lolos playoff. Ya, minimal buat lolos playoff dulu kayak gitu. Dan kalau ngomongin playoff kan lagi dan lagi ya kan ada beberapa urutan yang nanti akan berkaitan kayak 3 sama 6, 4 sama 5 kan. Iya. Sebenarnya gua lebih penasaran, Pis, kalau seandainya Auranya bener-bener konsisten nih, Pis. Anggap kayak gini, Pis. Terus Dewanya juga di sini dikalahin sama Geek Fam lah. Ya kan? Terus di sini Geek Famnya tapi karena mereka udah menang di atas, di sini kalah sama RRQ gitu kan. RRQ-nya naik, ya kan? Evosnya turun. Terus bayangin kalau RBL-nya bener-bener menang di sini. Terus sorry. RBL-nya let's say sama Onyx kalah gitu kan. Tapi lawan BTR menang. Anggap kayak gini kan. Terus nanti Auranya keep on track, menang sama Evos Glory juga. Nah, tapi di sini Dewanya kalah. Gitu loh. Lawan AE. Biar nanti di sini posisinya Evos Glory bisa nyusul Geek Farm, tinggal rebutan slot. Ini kan bener dugaan gua. Ya, ini menurut gua dream team playoff gua. Kenapa gitu, Be? Biar nanti 3 antara ini Aura kan stay 3 nih. Antara dia nanti ke-6-nya nih antara Geek Farm sama Evos. Nah, nanti biarin Rebellion sama RRQ melanjutkan storyline yang ada. Ya gak sih? Itu lu ada niat terselubung namanya. Enggak. Itu karena gue udah sempet nyobain ini, Bis. udah sempet nyobain. Jadi kenapa? Ya gue penasaran aja gitu loh. Gimana kalau seandainya kayak gini. Jadi kan nanti minggu 9 tuh bakal bener-bener penentuan. Karena apa? Karena anggaplah Alter Ego sama Dewa tuh udah ke-delete otomatis. Kalau emang bener-bener apesnya mereka ya. Kalau emang bener-bener apesnya mereka udah ke-delete. Ya udah tinggal ngelihat pertandingan Geek Farm sama Evos Glory-nya aja gitu loh buat perebutan playoff kayak gitu. Walaupun pada kenyataannya kayak yang lu bilang kan, by realistis ini tuh susah gitu karena RBL pertandingannya berat-berat banget 3 pertandingannya, Pis. RBL yang paling penentuan tuh sebenarnya RBL lawan Evos sih sama Geek sih. Udah itu penentuan. Itu penentuan. RBL lawan BTR, RBL lawan Onyx itu udah kayak ya hoki-hokian lah kita nggak bisa bilang kayak udah pasti lawannya RBL menang, tapi kayak chance buat RBL menangnya tuh ada, namun nggak sebesar itu kan maksud lu kan? Kecil lah. Oke. Nah, itu by realitanya ya. Jadi justru RBL yang bahaya ya. Itu gue baru tahu. Tapi kalau RBL main Florin kayak kemarin sih ngeri juga tuh. Nggak tahu nih nanti BTR sama harusnya BTR sama Onyx nggak tahu tuh concern kesana apa enggak. Nah, udah pasti auto ban. Ini karena Alter Ego itu menangnya chance menangnya cuma sekali, Pis. Menurut gua Alter Ego yang paling susah nih buat dilihat di minggu yang ke-8. Tapi minggu 9 possible.
Kenapa? Karena mereka main 2 kali kan. Oh iya, match-nya Nah, tinggal dikit kan. kalau misalkan di sini mereka beneran bisa ngebantai banget nih, ngegulung Dewa 2-0 2-0. lah, 2-0. Terus ternyata di sini ya Geek sebenarnya menang juga. Geeknya sih yang menang sih. Geek pasti- Geek menang nggak sih? Enggak. Dewa yang menang. Sadar nggak, Fis? Nggak nyusul soalnya. Minusnya jauh. Lihat Dewa. Oh iya. Iya kan? Iya kan? Tapi Cok. dia berarti berharap di sini RRQ-nya menang. Nah, buat Altri, kalau buat Dewa berharap RRQ kalah, kalau Altrigo berharap RRQ-nya menang, kebalikannya, Pis. Tuh. Seru banget. Iya kan? Seru banget. Karena kalau di situ Seru kejar-kejaran banget. kan. Bayangin nih, Geek Farm kalah 2-1 lawan RRQ aja, minusnya 5, Altrigo minusnya 4, tinggal 4, di match poinnya. Dan sementara itu ya Geek Farm ketemu sama Aura ya kan, dan Geek Farm ketemu sama Rebellion gitu loh. Dimana Rebellion minggu 9 pasti lagi ngejar ketertinggalan. Nah, tinggal sebenarnya di sini nih. Cuma kan Forbidden nih ya kan minggu 9-nya nih. Gak bisa. Ya, makanya gue bilang kan berharap RRQ menang terus baru Altrigonya eksekusi di sini. Gitu loh. Karena kalau ngomongin sisa pertandingan di week yang ke-8 tuh mereka cuma tanding sekali. Dan kalau misalkan dia pun ngarep tim-tim lain turun, anggapannya di sini EVOS menang kan lawan RRQ kan. Karena kalau misalkan RRQ-nya menang 2 kali, ya mereka malah berharap kalah. EVOS yang kalah 2 kali. Anggapannya kayak gitu. Atau kalau mau RRQ-nya kalah 2 kali, kayak gini posisinya. Altrigo yang naik ke 7. My God. Terus Onyx-nya menang kan lawan Rebellion kan. Iya. Nah, Begetron menang lagi lawan Rebellion. Makin deket dia buat nyusul Rebellion nih Altrigo. Altrigo tuh gede banget, Pis, chance-nya, Pis. Terus bayangin kalau auranya menang lawan EVOS, makin lebih deket lagi dia. God. Karena minusnya cuma minus 2 di sini. Minus Tuh. tipis ya. Minus tipis. Terus pas week 9 AM menang dua-duanya. Wah, beneran Langsung. 79, cuy. Beneran Bener-bener 79. ini. Iya ya. Kayak langsung season 11 guys. Season berapa, Be? Season Altrigo season 11. Iya, season 11. 11 kan bener kan? Lu bayangin ya, minggu 3, kita kan 6 minggu kan season 11 kan. Minggu 3 dia 1-6 dan minggu 6 dia lolos playoff kayak Makanya. ya kan? Kita udah Dewa, Altrigo udah, Geek Farm juga udah, bahkan Geek Farm tuh bisa naik ke 3 kan tadi kan kita udah bilang. Bisa. Apa yang belum, Pis? Better nggak mungkin Onyx udah Kayak ya udah gak sih, BTR tinggal satu Udah. match lagi Better upper. aman. Iya kan? Onyx juga kayak nggak perlu dibahas udah kan, lah. karena ya Nggak kayak yang gue bilang tadi kan, ini 2 udah for sure banget kalau misalkan dengan Iya. minimal 1 kemenangan mereka udah aman lah tempatnya. High chance banget. Dari win jauh banget, Be. Winnya itu loh. Winnya jauh banget. Ya, match winnya karena lagi dan lagi ya sisa matchnya nggak bakal mumpuni untuk nyusul gitu loh dengan skor kayak Benar. gini. Maksimal 4 match kan? Iya, ini aja sisa matchnya kan tuh tinggal 1-2-2-1 doang kan. Ya udah nggak mungkin. Upper sih udah fix better Onyx sih. Better Iya. Onyx. Aura nyusulnya Gitu. susah banget. Kalau di poin sih, Be, menurut gua poinnya jauh banget. Anggaplah 29. EVOS di sini menang gitu loh lawan Aura gitu kan. Kan bedanya gapnya 2 poin kan. Onyx, anggaplah Onyx menang di sini lawan Bigetron, terus EVOS yang menang lawan Onyx juga nggak ngubah gitu loh, Pis. Nggak akan ngubah. Nggak ngubah. untuk Iya, nggak naik, ngubah. nggak akan. Karena kenapa? Karena nanti kan misalkan Onyx menang sekali nih 11 kan. EVOS menang sekali 10. Sekalipun ini sebenarnya poinnya sama, lihat ini poinnya. Poinnya jauh banget ke kanan itu sih gue lihat dari tadi tuh. Waduh, coba. 9-0 jauh banget. Anjing 9. Aura udah pasti. Tapi untuk Aura nggak lolos playoff juga menurut gua agak Susah. nggak mungkin. Agak susah, Nggak agak susah. mungkin sih. Agak Gua lihat susah. lawan-lawannya by data harusnya bisa Aura. Agak By susah. data. Minimal mereka tuh dapat 1 poin aja, jangan kalah 2-0 aja, Pis. Soalnya ya kalau gue lihat ya trennya di MPL season 13 tuh kalau lu kalahnya 2-0, wah rungkat banget, Pis. Rungkat nangis banget. ya? Nangis banget. Nih, ini Geek Farm kalah 2-1 aja di posisi 5 kan. Anggaplah dia kalah 2-0 lawan Dewa gitu loh. Di sini dia minusnya sama gitu loh sama Rebellion. Dan bayangin lagi kalau misalkan di sini Geek Farm kalah gitu loh 2-1. Anggap 2-1 aja Pis di sini lawan RRQ. Iya. Turun mereka tuh. Langsung ke 7. Rebutan tempat. Makanya kalah 2-0 nih rungkat. Nih bayangin ya kalau misalkan Geek Farm-nya kalahnya 2-1 gitu loh. Seenggaknya minusnya nggak banyak. Jadi nanti buat nyusulnya dia nggak empot-empotan. Tapi menurut gue ya di week 8 ini ya itu BTR gak mungkin ngasih kendor sih. Udah pasti nabrak terus gak sih itu dia lanjutin tren-trennya. Mungkin kalau dia terjadi 2-0 ke RBL, Be. Itu RBL bakal susah banget gak? Iya, kegeser.
jauh kan. Oh, Itu anggap maksud gua. anggap Onyx juga 2-0 makin susah. Udah. Wah, ini Iya dia. kan, maksud gua Iya mereka tuh iya tim iya yang iya iya. lagi Iya. kuat tuh justru week 89 adalah tes mereka biar mereka konsisten gitu loh. Tunjukin ke kita lu bisa 2-0. Kalau misalkan Aduh. Bigetron kayak yang lu bilang 2-0 semua ya, Pis ya. Eh, Aura juga bisa kesusul sih sama EVOS. Aura? Aura bisa kesusul sama EVOS, bisa ketiga dong jatuhnya. Karena gini, kalau Oh iya. misalkan di 2 pertandingan sisanya Aura kalah 1 dan EVOS menang dua-duanya anggapnya, Heeh. mereka bisa nyusul dan bahkan RRQ bisa geser posisi Aura kalau kayak gini. Karena mereka juga bisa 79, cuma RRQ minusnya yang kebanyakan sih. Minusnya doang Iya, yang kebanyakan. minus skala 2-0 itu loh Be, yang bikin nangis sih nggak sih? Dia soalnya kalah Iya. 2-0 dua kali kan. Iya, Sementara banget. EVOS itu dia pas ketemu sama Onyx, ketemu sama Bigetron ya kan, dia menang. Makanya di sini yang jadi pembedanya sedikit gitu loh. Bener. Yang buat EVOS mahal itu dia menang lawan Onyx 2-0 Be. Iya, Itu iya, iya. sebenarnya, Menang Be. lawan Onyx 2-0-nya tuh itu yang ngepompa dia. Mahal banget. Itu yang ngepompa dia. Menggendong EVOS bisa di sekarang menurut gua. EVOS kalaupun minggu ini kalah 2 kali ya, dia masih aman loh. Oke, masih aman. Karena ya itu Penentuan tadi tuh kan, kalau Dewanya menang, kalau misalkan Alter Ego-nya menang, EVOS aman, Pis. Tapi kalau dibalik nih, Pis, kayak gini, Pis. Ya, ini bahaya nih baru nih. Ini baru bahaya. Nah, ini kalau bawa-bawa menang, Nah. terus EVOS kalah, nah kan rungkat dan langsung minus 4. Tapi masih aman sih, masih aman sih minus 4. 4 Be. Iya, tapi minus lawan 4 ya. Onyx nanti. Lawan Onyx, Cok. Iya, ya, mereka tinggal berharap di Rebellion berarti anggapannya. Ini Nih, kayak nggak tahu ya tren tim biru di playoff cuma satu ini nih kayak gue nggak mau percaya gitu, keres-keresan Tyler di kayak gitu ya. Tapi kayak makin membuat kita percaya ini dua tim berbiru rebut-rebutan soalnya, Pis. Aduh, anjir, masa budu-buduan lagi sih mereka? Iya. Lucu banget ya. Mana ketemu lagi kan minggu 9. Iya. Astaga. Ini gua rasanya langsung mau lompat ke week 9 aja, Be. Iya kayak time skip gitu ya. Time skip gue Iya. pengen langsung nonton pertandingan di hari akhir gitu loh. Iya, anjir, soalnya kalau beneran kayak gini, Be, sesuai yang ini yang sekarang ini menurut gua yang paling possible nih. Menurut gua, yang lu sekarang nih Onyx menang lawan RRQ. Oh, yang sekarang nih. Iya, yang besok buat besok nanti kayak Dari EVOS sini nih ya. lawan RRQ, terus EVOS kalah itu possible lah. Ini possible. Terus bawahnya tiba-tiba EVOS kalah lawan RBL. Wah, anjir. Tapi kalau misalkan di sininya dia menang, Pis, atau di sininya EVOS menang, menurut gua dia aman. Benar. Aman. Setuju, aman. Jadi aman, anggapannya aman. kayak EVOS tuh cuma butuh 1 match win lah di minggu ini. Iya. Tapi kalau emang lagi apes banget, nah mereka tinggal berharap di pertandingan lawan Rebellion. RBL. Yang wajib kudu menang tuh kayak RRQ dah. Karena itu makanya gue ada by feeling aja sih, by feeling. Dari awal kemarin gue bilang ini EVOS RRQ bakal jadi penentuan Iya, siapa ini, yang rebutan untuk lolos. Itu match kalau bisa ditonton sejuta orang tonton tuh, Cok. Sejuta orang Iya gitu. sih, iya EVOS sih. RRQ sumpah. Soalnya anggaplah di sini EVOS yang menang, Geekfarmnya menang juga gitu kan 2-1. Udah. Wah, Udah, itu Cok. Udah. buat ngejar di week 9-nya kayak RRQ nggak boleh kalah, men. Dia lawan Dewa, RRQ lawan Dewa. Dewa lawan sama AE. AE. Sebenarnya possible sih. Oh, ini week paling mahal buat Possible, RRQ sih, Be. possible, Pis. Tapi menurut gua kalau misalkan di sini posisinya, kalau ya misalkan RRQ-nya menang nih, ya kan 2 kali. Terus RBL-nya nanti menang juga di sini lawan EVOS. Nah, itu mereka tinggal head to head. Sementara head to head-nya di sini sama. Ayo. Leg 1 RRQ menang 2-1. Leg 2-nya EVOS menang 2-1. Tinggal dilihat dari ini nih minusnya. Ternyata kalau minusnya EVOS-nya lebih sedikit, ya udah EVOS yang menang dong. Tapi kalaupun jadi match ulang seru banget. Nah, kalau misalkan nanti minusnya sama, Bis, ya kan? Urutannya 6-7. Udah match Wah, ulang. itu kalau tiebreaker seru sih. Seru banget. Kalau tiebreaker seru sih, soalnya kan ini hitungannya kalau game poinnya sama kan, lagi-lagi kan. Kalau game poinnya sama kita lihat head to head. Head to head leg 1 RRQ menang 2-1. Leg 2 EVOS menang 2-1. Itu kalau misalkan head to headnya sama, ya sudah langsung. Teng. Match. Seru banget. Itu gongnya sih, Be. Ya itu plot twist-nya, itu plot twist-nya. Itu gong paling besar karena Ini- FIFA Roa kan. Ini gong paling besarnya adalah EVOS 2-1. RRQ. Biar head to headnya sama. Tapi kalau EVOS kalah lawan RRQ, Be, aduh. Wah, EVOS kalau kalah lawan RRQ dan di sininya kalah lagi ya, Bis ya. Aduh, udah, Be. Iya kan? Nih, itu kegeser Aduh, nih. Terus ngeri sedep. yang kayak gue bilang tadi, Bis, kalau misalkan tiba-tiba Rebellionnya dapetin Menang. minimal 1 poin aja nih. Ini sama loh, lihat tuh. Oh iya. Sama, tinggal di sini penentuannya. Tapi kan RBL di sini kan lawan EVOS, terus kalau RBL menang terus wah, udah guys. Iya, makanya itu.
Itu dia. Rungkat EVOS, Cok. Bayangin kalau misalkan ternyata Rebellionnya menang, bis. Itu lebih rungkat lagi sih, bis, menurut gue, bis. Ini impossible gak sih, Be? Nggak tahu ya. Impossible gak, Be? Ya karena Onyx lagi bilang tren positif mungkin impossible sih. Tapi kalau misalkan menang lawan BTR gimana, bis? Makin impossible menurut lo? Aduh. Be, Dia tim 77 pertama yang lumayan bisa dibilang aman walaupun kalah 2 kali, bis. Nanti tinggal dilihat dari minus. anjing ini kalau beneran terjadi, Be. Ini ya, ini juga plot twist, bis. Ini juga plot twist. Ini Rebellion sama Bigetron. Ini menurut gua kalau Rebellionnya menang lawan Bigetron, ini plot twist terbesar untuk Gila ya? klasmen ini. Ini bakal gila, cuy. Tergila. Karena jatuhnya lu yang rebutan bakal 3 tim ini. Makanya ini nggak boleh terjadi sih. Ini RBL menang lawan BTR ini nggak boleh Tapi terjadi. ada kemungkinannya, bis. Ada, bis. Gua Masa sih? nggak tahu ya. Kayak lu ngelihat deh Bigetron sama RBL. Ini tim yang nggak bisa dipisahin juga storyline-nya. Kayak waktu di season 12, leg pertama kan Bigetron menang. Leg 2 tiba-tiba RBL bantai kan? Iya, gue lupa lagi. RBL iya. bantai yang waktu itu dia ngetauntingin Vin. Terus di playoff baru dibales. Oh, Iya kan? Cok. RBL tuh kalau udah mode-mode akhir musim bahaya, pis, sumpah. Takutnya kejadian kayak season lalu. Makanya lu bilang walaupun gak mungkin, pis, tapi gua rasa mungkin. Karena ada referensi gameplaynya, pis. Ada referensi pertandingannya. Mampus, Be, ini kalau terjadi, Be. Udah EVOS RRQ plot twist, ini juga lebih. Ini lebih plot twist lagi ya. Ini lebih plot twist lagi ya. Jadi gongnya di sini beneran, Cok. Gongnya di sini nih, gongnya di sini. RBL BTR. Sama hasil di sini pokoknya. EVOS RRQ sama RBL BTR lah pokoknya lah. Wah. Ya ya, antara 3 tim ini. Gimana, Pis? Ada kata-kata sebagai penutup sebelum minggu ke-8, Pis? Ini kita baru simulasi loh. Ini Be, kalau terjadi sesuai apa yang lu bilang ini sekarang nih. Ini week 9. Ini anggapannya proyeksi yang the bestnya lu lah ya, maksudnya yang lu bayangkan dari tadi kan. Iya, ini adalah POV terserunya kita, versi kita sebagai viewer gitu loh, sebagai penonton. Oke, ini adalah seru banget karena RBL RQ EVOS bakal rebutan dan itu adalah 3 match menurut gue yang bakal seru banget gitu loh. Oke. Tadi kita udah bahas Dewa, Altrigo, RRQ, terus Geek Farm ya untuk chance mereka minimal ada di papan tengah lah untuk di minggu yang ke-8. Silakan mungkin teman-teman recap ulang lagi buat sepanjang video yang mungkin udah kita record di sini. Kayak yang gue bilang dari awal, Bigetron sama Onyx paling aman. Aura itu juga sebenarnya terbilang aman, tapi perlu banyak syarat gitu loh untuk mereka tuh mempertahankan dan gak boleh kalah 2-0 karena kalau kalah 2-0 berat banget untuk mengejar ketertinggalan. So, thank you Apis Kloper. Nanti gue bakal cantumin untuk YouTube dia. Dan kita bakal ketemu lagi mungkin di simulasi untuk minggu yang ke-9. Tinggal kita tunggu nanti apakah Apis akan join lagi atau tidak. Karena kayak minggu 9 lebih deg-degan harusnya, Pis. Deg-degan sih, itu deg-degan banget. Aduh. Oke, thank you, Pis. Dadah. Oke, thank you, Be. Dadah.